Tahukah kamu bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah prajurit yang sudah berusia 80 tahun dalam pasukan pertama penakluk Konstantinopel? Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengutus putranya Yazid bin Muawiyah untuk berperang menaklukkan Konstantinopel, maka para sahabat utama Rasulullah SAW tidak mau ketinggalan dalam ekspedisi pertama ini. Di antara para sahabat mulia yang ikut adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, dan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ikut serta pula Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang banyak jasanya bagi dakwah Rasulullah SAW. Mari kita simak sedikit kisah tentang jasa Abu Ayyub bagi dakwah Nabi SAW. Di masa awal Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari hingga 7 bulan lamanya. Beliau senantiasa dijamu dan dimuliakan oleh Abu Ayyub setiap harinya, hingga kemudian masjid dan rumah Nabi SAW pun selesai dibangun. Maka beliau SAW meninggalkan rumah sahabat mulia ini dan menuju bilik-bilik yang ada di sekitar Masjid Nabawi untuk menetap di sana. Juga, apabila istri-istri Rasulullah SAW sedang tidak memiliki sesuatu untuk dihidangkan kepada beliau, maka beliau pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan sahabat Nabi ini senantiasa gembira untuk menjamu Rasulullah SAW dengan roti, kurma, dan daging yang ia miliki. Maka Abu Ayyub Al-Ansari dijuluki sebagai sang penjamu Rasulullah SAW. Kembali ke medan pertempuran dalam upaya menaklukkan Konstantinopel. Saat pergi ke medan perang, Abu Ayyub sudah tidak muda lagi. Beliau radhiyallahu anhu adalah anggota pasukan tertua saat itu karena sudah berusia 80 tahun. Tetapi Abu Ayyub adalah seorang yang memiliki pedoman untuk selalu berangkat jihad, baik dalam keadaan ringan maupun berat. Salah satu pemompa semangat Abu Ayyub untuk tetap berjihad adalah beliau mendengar sendiri sabda Nabi SAW menjelang perang Khandaq dahulu, bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan lebih dahulu daripada Roma. Kemudian, ketika ada panggilan jihad menuju bumi Konstantinopel yang sejatinya sudah dinanti-nanti oleh Abu Ayyub, maka meskipun beliau sudah berjalan dengan langkah tertatih karena pengaruh usia, tidak ada alasan bagi dirinya untuk beristirahat di rumah dan hanya menunggu berita tentang pertempuran di Konstantinopel. Ia pun berangkat membersamai pasukan Yazid bin Muawiyah untuk menuju benteng Kekaisaran Romawi Timur tersebut. Ketika pasukan semakin dekat kepada medan perang, maka sahabat mulia ini mengalami sakit. Ia merasa ajalnya telah dekat, dan saat itu Panglima Yazid bin Muawiyah menjenguknya, kemudian bertanya apa yang diinginkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Maka beliau radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada Yazid untuk menaikkan jasadnya di atas kuda, membiarkan kuda itu membawa tubuhnya ke arah musuh sejauh yang ia bisa. Jika memungkinkan, maka Abu Ayyub berpesan untuk dimakamkan dahulu baru kemudian mereka melanjutkan peperangan. Yazid bin Muawiyah melaksanakan wasiat Abu Ayyub sebaik mungkin. Setelah Abu Ayyub wafat, maka tubuhnya dinaikkan ke atas kuda dan dibawalah jasadnya untuk dimakamkan di sekitar tembok Konstantinopel. Sehingga jasad Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu terpendam di bawah medan perang. Jasad ini seolah menjadi saksi gemerincing suara pedang dan derap langkah serta teriakan takbir pasukan demi pasukan yang berusaha menaklukkan bumi Konstantinopel. Hingga kemudian, tibalah masa Sultan Mehmed II bersama pasukannya berhasil meruntuhkan kerajaan Romawi Timur tersebut. Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian dengan hormat berziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansari, ke makam yang di dalamnya terpendam jasad seorang pejuang yang begitu besar, jasad yang membersamai Nabi SAW di masa sulit dan masa senangnya beliau.